Kami dari Kelas Wawasan dan Aplikasi Teknologi 12 akan menjelaskan mengenai startup kami, yaitu Warung. Ini adalah anggota kelompok kami, ada mahasiswa graduasi lain, ada Ramanto Putra, Direktur Teknik Sangara Harja, Made Arabia, dan Mas Muhammad Iqbal Azhar. Warung adalah sebuah platform aplikasi yang membantu pemilik usaha kecil dan menengah mengembangkan bisnis mereka dengan menawarkan investasi modal kepada UMKM tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang melatar belakangi ide startup kami ini. Jadi, kami melihat sebuah fenomena bahwa salah satu jenis bidang usaha yang saat ini tengah populer di masyarakat Indonesia itu adalah usaha mikro kecil menengah. Alasan kenapa mereka populer adalah mereka cukup mudah untuk dijalankan hanya dengan modal yang kecil. Selain itu, jenis usaha mereka juga terbilang fleksibel. Mereka bisa dengan mudah menjadi fokus usaha bidang mereka di bidang apa saja. Nah, permasalahan dari UMKM ini adalah kebanyakan UMKM ini dijalani oleh masyarakat dengan yang memiliki modal terbatas, artinya dari masyarakat kecil menengah. Karena keterbatasan modal tersebut, mau tidak mau para pemilik usaha ini harus bisa mengontrol secara ketat keuangan mereka, termasuk pemasukan dan pengeluaran, agar mereka tidak bangkrut di tengah jalan. Nah, dari kontrol secara ketat ini, mereka juga akhirnya mengalami keterbatasan, seperti mereka tidak bisa mempekerjakan pegawai lebih banyak untuk menjalankan usaha mereka. Dan selain itu, apabila fasilitas usaha mereka mengalami kerusakan, mereka tidak mampu memperbaikinya. Nah, jadi solusi yang kita tawarkan adalah menghubungkan pemilik toko dan pemodal atau investor. Pemilik toko akan mendaftarkan tokonya ke platform kami dan tim kami akan mengkalkulasikan risiko dan bagi hasil berdasarkan mekanisme kami. Dan investor mendaftarkan data dirinya. Nah, lalu di sini Warung akan membantu menghubungkan pemilik toko dan pemodal. Nantinya pemodal akan bisa memilih toko yang akan dia ingin investasikan berdasarkan risiko dan bagi hasil dari mekanisme kalkulasi kami. Setelah itu, toko akan direnovasi berdasarkan standar Warung. Lalu kami akan membantu mengisi stok toko dan juga memberikan kaset canggih yang bisa mencatat penjualan dan membayar berbagai macam tagihan. Lalu, hasil penjualan akan dibagi hasilkan kepada investor sesuai estimasi awal. Nah, ini adalah gambaran platform kami. Kami platform berbasis aplikasi yang tersedia di smartphone iOS yaitu di App Store dan Android yaitu di Play Store, dan juga bisa diakses melalui website di warung.co.id. Baik, selanjutnya adalah mengenai target pasar dari warung ini. Jadi, target pasar yang disasar oleh tim warung ini adalah warung-warung kecil yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, didapatkan data bahwa sudah ada sekitar 3,5 juta warung kecil di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2019 kemarin. Jika kita mempertimbangkan total nilai dari pengusaha kecil itu sendiri, sudah ada sekitar 62 juta pengusaha kecil di tahun 2016 yang juga bisa menjadi pasar potensial dari tim warung ini. Berikut tabel dari data yang kami himpun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah pada tahun 2016, mulai mikro, small, medium, big, dan total daripada pasar yang ada di Selanjutnya adalah bisnis model, atau lebih terkenal dengan bisnis model canvas. Seperti kita tahu, BMC atau bisnis model canvas ini terbagi menjadi 9 bagian. Bagian pertama adalah customer segment. Di customer segment ini kami mengincar kios yang berfokus pada kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kami melihat value proposition yang kami akan tawarkan adalah membuat pasar modal sebagai modal awal pengembangan usaha mikro ke kecil ini, lalu menyiapkan koneksi antara pemilik warung dan investor, menyiapkan alat operasional, menyiapkan konsultasi yang berasal dari para pakar. Kami berharap dengan proposisi
posisi ini dapat meyakinkan konsumen kami untuk ikut ke aplikasi. Lalu di bagian channel, kami akan aktif di platform website dan mobile application atau aplikasi HP seperti itu. Di revenue stream atau sumber pendapatan kami akan mendapat sumber pendapatan dari barang yang didistribusikan dari produsen ke warung. Kami akan mengambil sekian persen dari barang yang didistribusikan tersebut. Lalu yang kedua adalah biaya administrasi, dan yang ketiga adalah premium user. Selanjutnya adalah key resource atau sumber daya. Kami menganggap platform daring ini sendiri pun adalah menjadi sumber daya kami, karena platform daring ini sendiri pun kami akan dirikan dengan modal tertentu nantinya. Selanjutnya yang kami sangat hargai sebagai sumber daya kami adalah koneksi distribusi dari produsen-produsen yang ada. Selanjutnya konsultan yang sangat kami banggakan, dan tentunya pegawai. Lalu yang ke-6 ada customer relationship, hubungan konsumen. Jadi kami akan menjalin hubungan konsumen ini melalui bantuan personal atau personal assistance. Itu berupa fitur pesan atau chat. Seperti yang kita kenal dengan fitur-fitur sosial media lainnya, akan seperti itu fitur chat kami. Selanjutnya yang kedua adalah pemberian bonus setiap pencapaian tertentu. Jadi kami akan menyiapkan milestone yang akan dicapai oleh mereka, lalu akan kami memberi bonus jika itu tercapai. Itu sebagai bentuk penghargaan kami. Selanjutnya adalah key activities atau aktivitas yang akan kami jalankan. Tentunya yang akan kami jalankan adalah membantu warung dalam infrastruktur maupun lainnya. Lalu yang kedua adalah mengatur pasar modal untuk konsumen atau konsumen kami. Lalu yang ketiga adalah membuat perencanaan bisnis untuk konsumer itu. Seperti yang kita tahu juga, para konsumen kami ini berasal dari usaha mikro dan kecil gitu, maupun menengah. Dan jika kita melihat kebanyakan dari para pemilik warung, mereka tidak mempunyai bisnis plan sendiri gitu, atau rencana bisnis. Sehingga kami ingin ada bentuk perhatian khusus ke perkembangan bisnis mereka, mulai dari perencanaan sampai pengembangan nantinya. Lalu kami juga punya key partnership. Kerjasama yang kami benar-benar butuhkan tentunya adalah berasal dari investor. Kami tidak bisa jadi apa-apa tanpa investor. Lalu ada cost structure atau struktur biaya yang akan kami bayar nantinya. Itu sebagian besar berasal dari modal yang akan kami beri sejumlah tertentu untuk meningkatkan infrastruktur usaha kecil tersebut. Lalu ada biaya barang yang akan dijual. Dan selanjutnya adalah biaya platform daring. Strategi pemasaran yang tim warung akan gunakan adalah strategi 360 derajat. Ini mengindikasikan bahwa tim warung kedepannya akan memanfaatkan semua media yang ada, baik media digital maupun media tradisional. Tim warung juga akan turun secara langsung dan mengenalkan ide yang kami bawa ke warung-warung kecil yang menjadi target kami. Selanjutnya kami akan menyajikan juga komputer analisis kami yang telah kami lakukan di pasar. Jadi di dalam industri digital social partnership ini, kami telah melihat juga bahwa sebenarnya industri kami ini, khususnya yang bergerak di investasi warung atau usaha mikro, kecil, menengah ini, UMKM, itu tidak ada saingan sama sekali seperti itu. Adapun saingannya mungkin berasal dari saingan konsumen kami sendiri, seperti supermarket, swalaya, atau Torsurba lainnya. Khususnya Torsurba yang lengkap menjual kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia sendiri pun kita bisa melihat ada perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan domestik, dan mereka telah memiliki modal maupun koneksi yang cukup memadai. Saat ini karena berupa ide untuk pendanaan masih belum dapat kami lakukan. Untuk rencana pendanaan, untuk mencari bantuan dari pihak terkait dan investor yang tertarik akan ide kami. Warung, helping everyone businesses.